Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya ingin menginformasikan bahwa toilet di gereja ini belum bisa digunakan. Jadi bagi jemaat Tuhan yang akan ke toilet bisa menggunakan toilet lantai 1 atau lantai 3 di Grand Hyatt. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang juga memiliki anak dan membawa anak pada saat hari ini kebetulan diadakan Christmas celebration untuk sekolah minggu dan juga teens. Jadi bagi anak-anak bisa nanti mengikuti ibadah Natal ada di ruangan masing-masing sesuai dengan kelasnya. Dan juga untuk Natal teens itu ada di Live House lantai 4. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita juga akan mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama deklarasikan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau sama-sama nyatakan Mazmur 91 dengan iman 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Engkau Allah hadir dalam hidup kami. Biarlah pada hari ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami, ucapan kasih kami Tuhan kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Kami mau persembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah dan muliakan. Tidak satu pribadi pun yang layak kami sembah selain Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah lahir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyiapkan setiap hati kami untuk menerima firman Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang boleh ditumbuhi oleh firman Tuhan. Dan dapat
kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya ini adalah ibadah yang penuh kuasa dan penuh janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan luar biasa hari demi hari. Amin saudara. Yang merasakan kasih Tuhan nyatakan wuh. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan di tempat ini saudara. Karena gak ada yang seperti pribadi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan bersama saudara. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Nyatakan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. One more time. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita percaya di tempat ini ada sukacita baru dari Tuhan, amin. Kita bisa goyang lebih lagi untuk Tuhan dan menari buat Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Saudara sendiri boleh nyatakan dengan sukacita. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan
bisa lebih lagi untuk Tuhan kita. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Ini tempat yang baru, this is Tabernacle of David saudara. Jadi apapun yang saudara alami, lepaskan, kita sembah Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Oh ya ralaba syakara labara 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 labara. Kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang gak berkesudahan dalam hidup kami. Gak ada pribadi yang bisa kami andalkan selain daripada-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 ralaba. Kita sembah Dia di tempat ini. Kita sembah Dia. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan melewati setiap musim kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan, tak berkesudahan kasih-Mu, tiada yang lebih hebat dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mau hanya percaya pada-Mu Tuhan.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terhambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Thank you Jesus, thank you. Allah yang baik Tuhan. Thank you Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
kedaulatan-Mu atas setiap kami, hidup kami, kota kami, bangsa kami. Pagi hari ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kasih setiamu ada atas Indonesia. Dan kami tahu kami punya tugas untuk membawa keselamatan bangsa ini senantiasa di hadapan-Mu. Biar hatimu tetap ada atas Indonesia. Biar matamu tetap terarah atas bangsa kami. Dan kami tahu hatimu tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan, dan akan Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dan rencanamu tidak akan pernah gagal atas bangsa kami Indonesia. Kami bawa saudara-saudara kami yang terkena bencana dalam anugerah belas kasihan-Mu Tuhan. Biarkan lewat kami, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami bantu buat mereka. Biarkan ajari setiap kami untuk berbagi. Dan mungkin kami boleh membawa setiap hari doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami, seluruh kepulauan, darat, lautan, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan kami minta tahan bencana saat pagi hari ini Tuhan. Dihalaukan dari semua bencana, dari cuaca ekstrim, apapun bentuknya Tuhan. Kami minta anugerah belas kasihan-Mu turut atas bangsa kami. Syakaralapa takhayaranalaba yaralaba yaralaba syakaralaba. Kami minta saudara, kami minta bersama-sama sepakat kita mau berkata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami percaya ada kedaulatan Tuhan yang menjagai keselamatan bangsa kami. Moralapa syakaralapa takhayaranalaba syakaralapa takha. Dan kami bersyukur masih ada kebebasan buat kami meninggikan, memuliakan Tuhan. Kami menikmati Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Dan biarkan di bulan ini kami boleh membawa kabar keselamatan, kabar baik itu buat semua orang di sekitar kami. Karena Yesus hadir memberikan keselamatan buat tubuh, jiwa, roh kami. Dan Yesus hadir untuk memberikan hidup buat setiap kami dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa pemerintahan bangsa ini dalam anugerah-Mu. Kami bawa presiden kami, wakil presiden kami, seluruh jajaran menteri, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada, ke-38 provinsi, gubernur-gubernur yang ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarkan roh takut akan Tuhan ada atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan kami percaya setiap keputusan yang dibuat semuanya hanya seizin Tuhan. Apapun yang mereka putuskan kami percaya dibuat Tuhan menjadi kesejahteraan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami semua tetap percaya bahwa tangan-Mu tetap ada buat Indonesia. Saat ini kami juga berdoa buat memimpin gereja kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama Ibu Hermin dan seluruh jajaran pimpinan yang ada. Mari Tuhan, terima kasih anugerah-Mu menyertai kami. Tahun penuaian kami nikmati selama tahun 2025 ini. Kalau kami ada sampai di penghujung tahun ini, semua hanya karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena segala musim kami boleh lewati. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Dan kami berdoa juga Tuhan pagi hari ini buat gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Weliar Kauntu bersama dengan Ibu Maulin. Terima kasih anugerah kesehatan, kekuatan Tuhan berikan atas gembala kami. Dan biarkan apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini, setiap pelayanan yang dikerjakannya, bahkan apapun yang hamba-Mu naikkan, doa-doa syafaat beliau, kami percaya semuanya ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur buat tempat ini juga Tuhan. Semua anugerah mujizat keajaiban yang Tuhan sudah nyatakan buat jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya hari-hari ke depan kami akan melihat mujizat-Mu lebih lagi dinyatakan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang berjanji, Engkau mengangkat kami
Kami akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan kami akan nikmati promosi dari Tuhan. Bukan untuk kebanggaan kami, tapi supaya nama-Mu dimuliakan di setiap segi kehidupan kami. Pagi hari ini sudah ada bersama dengan kami Pastor Adi Delnov. Mari Tuhan nyatakan isi hati-Mu buat hamba-Mu dan biarkan setiap rahasia firman-Mu Tuhan bukakan lewat hamba-Mu. Kami jadikan kami tanah-tanah yang subur, yang siap terima benih firman-Mu, tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah. Dan buah-buah yang kami hasilkan boleh dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terus beracara di tengah kami. Lanjutkan ibadah ini dan lanjutkan acaramu bersama dengan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan naikkan syafaat kami. Haleluya. Amin. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you, Jesus, you, Jesus, you, Jesus, you be lifted. Jesus, you are be lifted. Be lifted higher. Jesus, you, Jesus, you, Jesus, you. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Let our King, let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, be the highest. Let our King be lifted. Hosanna, Hosanna, be the highest. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan, saudara. Dia ada di sini, dia ada di tempat ini. Oh, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini, siang hari ini kami bisa ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan gak kebetulan kalau kami ada di posisi duduk kami masing-masing. Kami tahu Tuhan yang atur. Dan siang hari ini, pagi ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Buka roh kami, hati kami agar kami siap menerima taburan firman Tuhan. Dan agar firman ini bukan hanya kami dengar, tapi kami terima dan jadi buah. Dan buahnya bisa dinikmati banyak orang. Kami berdoa Tuhan, kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami. Kami mau tolak segala bentuk roh-roh intimidasi iblis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau tolak dari tempat ini dan kiranya tidak ada firman Tuhan yang dicuri dari hati kami. Dan kami bisa fokus untuk dengar isi hati Tuhan. Dan kami percaya kami keluar dari tempat ini tidak sama dengan keadaan kami datang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, yang mengalami jalan buntu Tuhan sediakan jalan keluar. Karena nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami semua yang siap menerima taburan firman, kami semua katakan amin.
Puji Tuhan, shalom saudara, silahkan duduk. Yang belum kenal, nama saya Adi, tapi semoga ada yang masih ingat, saya terakhir sharing di sini, tepatnya di ruangan yang lama, 6 bulan yang lalu. Dan it's a privilege buat saya di jadwal di tempat ini, saya dengar saya adalah yang pertama sharing setelah Pak Weliar ya. Waduh, minggu lalu Pak Weliar tuh sekarang saya ya. Jadi saya yang pertama nih ya, yang eksternal ya. Akan ada banyak yang kedua, ketiga, tapi yang pertama biasanya selalu lebih berkesan gitu ya. Dan it's a special day. Saya mengucapkan selamat buat saudara, juga buat tim pengembalaan di tempat ini, teman-teman pengerja buat tempatnya yang baru. Ya, saya percaya it's a new season. Amin. Ada season yang baru yang Tuhan mau lakukan buat saudara di tempat ini, dan don't miss out. Karena hari ini saya akan sharing, saya kasih judul sharing saya juga biar match dengan tempat ini yang baru, saya kasih judul The New Season. Oke, so let's gear up. Saya berdoa banget saudara, gak perlu ingat khotbah saya sampai detail, tapi yang saya berdoa saudara bisa berbuah. Dan buahnya dilihat banyak orang. Dan orang lain memuliakan nama Tuhan. Oke, so let's start the new season. Musim yang baru ini sudah Desember. Tanggal berapa sekarang? Sudah 3 minggu lagi kita akan tinggalin 2025 ya. Saudara, saya masih ingat banget tanggal 1 Januari 2025. I still remember exactly apa yang saya doain. 1 Januari 2025 and phew, just like that, Desember. Ya, saya nggak tahu buat saudara, tapi buat saya ini tahun cepet banget loh. Ya, tiba-tiba udah Desember. Apalagi yang panitia Natal. Mana di sini yang panitia Natal ya? Stresnya udah dari 2 bulan lalu. Ya, udah mulai rapat, udah mulai ini ya. Tapi saya mau bilang bahwa hari-hari ini Tuhan bawa 1 tahun tuh berasanya cepat sekali ya. Dan saya ingat apa yang saya doakan, apa yang saya agendakan, apa yang saya rencanakan, apa yang saya berhasil achieve, apa yang saya miss achieve di 2025 ini semua saya itu berasanya cepat banget. Dan saya dan keluarga, puji Tuhan kami ngalami berbagai pertolongan Tuhan dan bisa berdiri di tempat ini, tanggal ini, sharing sama saudara, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. So it's all because of Jesus. Dan saya berdoa, bukan hanya ketika saudara masuk di tempat ini, tapi masukin tahun 2026, juga saudara ada di new season yang Tuhan mau kasih buat saudara di dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Yang saya berdoa satu hal, saudara gak miss out apa yang Tuhan mau lakukan di next season di kehidupan saudara. Dan saya mau kita mulai baca ayat yang saya mau sharing. It's a very simple but powerful verse dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, klasik banget. Saya bacain, tapi kayaknya kita baca sama-sama ya, karena pendek ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang punya gadget sucinya boleh dibaca, yang bisa lihat ke layar. Ya, kita baca ya, sama-sama ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mau apa saja yang diperbuatnya berhasil? Boleh saya lihat, wow semua, siapa yang gak mau? Ya, oke. Tapi saya jujur sama saudara, saya sering ngalami apa yang saya buat gak berhasil. Masih saya alamin. Ya, saya gak akan bohong sama saudara, masih ada yang saya lakukan gak berhasil. Dan saya berdoa, saya bilang Tuhan,
ini ayat saya baca puluhan kali gitu ya. Bener nih, apa saja? Apa perlu direvisi ayatnya? Jangan-jangan apa saja yang direncanakannya dengan uang, apa saja yang direncanakan sewa konsultan berhasil gitu. Enggak tuh ayatnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. So it means all, everything. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bilang kiri kanan, apa saja. So let's take a look, apa yang bisa membuat ayat ini sah buat saudara dan saya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, so ada 3 aspek yang saya mau share buat saudara melalui ayat yang simple ini. Ya, udah saya kasih hitam-hitam gitu ya, bold ya. Oke, so the first aspect, let's get to it. Yang saya mau share adalah aspek berjalan. Tadi ayatnya ngomong apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, kenapa cara saudara jalan penting buat Tuhan? Kenapa pemazmur Daud mention about berjalan? Tidak menurut nasihat orang fasik. So, saya renung-renungkan saudara, ini perenungan saya. Saudara boleh merenungkan nanti di aspek yang berbeda. Tapi buat saya, waktu saya merenungi kata berjalan, apa sih yang kita lakukan atau sering lakukan di kehidupan kita sehari-hari kalau kita mention about berjalan? Buat saya, berjalan adalah ketika saya merencanakan sesuatu. Atau membangun sesuatu. That's the start of the journey. Itu adalah memulai perjalanan, berjalan. Dan yang tadi ayat kita baca, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, di Mazmur 1 ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi berjalan tapi tidak menurut nasihat orang fasik. Do you know what is orang fasik? Bahasa Alkitab, bahasa Inggris ngomong is a wicked person. Saudara tahu wicked person? Saudara tahu orang fasik? Orang yang tahu Tuhan tapi gak mau ikut Tuhan. Itu namanya wicked, fasik. Dia tahu Tuhan, dia tahu ada Tuhan, tapi dia gak mau ikut. Dia decided dengan sadar dia gak mau ikut cara Tuhan. That's fasik. Dan yang Alkitab mention, yang pemazmur mention, when you build something, when you plan something, jangan lakukan bersama-sama dengan orang fasik. Jangan lakukan sama orang yang tahu kebenaran, tahu firman, tapi gak mau lakukan. In anything you do. Dan secara cepat, saya mau ajak kita lihat satu kisah, one of my favorite character di Alkitab. Namanya Om Ishak. Kita buka sama-sama kisahnya di Kejadian 26 ayat 1 sampai 2. I need to be very fast. 40 menit ya. Saya hobinya ngomong saudara. Saya cari uang lewat ngomong soalnya. Jadi saya suka kebablasan kalau ngomong. Harus lihat waktu nih. Ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 2. Ya, saya bacain buat saudara. Ini kisah Om Ishak nih ya. Tapi lengkapnya nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, bayangin ya, ini terjadi kelaparan di tempat di mana Ishak berada, yaitu di Gerar. Dan Gerar, kalau nanti saudara buka peta ya di Timur Tengah, so Gerar dan Mesir it's very close. Ya. So naturalnya Ishak cari jalan untuk selamatin keluarganya. Logiknya dia harus pindah dari Gerar. Dan yang paling menjanjikan secara jarak dan kondisi adalah Mesir. Kenapa?
Kenapa saudara? Kenapa? Karena Mesir pada saat kelaparan melanda Gerar. Kondisi Mesir ada 3. Saya share sama saudara. Mesir saat itu karena mengalirnya sungai Nil adalah satu-satunya tempat yang tidak terjadi kelaparan. Kenapa? Wah, subur masih ada sungai Nil. Ya. So the first reason kenapa Ishak berpikir secara logika dia ke Mesir. Karena Mesir adalah tempat paling aman untuk mengungsi. Karena adanya sungai Nil. Nomor 2, Mesir saat itu adalah tempat yang kaya akan kehidupan karena satu-satunya pusat perekonomian yang masih berfungsi. Di mana tempat lain gagal, Mesir hidup. So Ishak pikir ini fit, perfect buat saya ngungsi. But here's the thing, yang Tuhan lihat juga, yang mungkin Ishak missed to see. Mesir juga merupakan tempat di mana moralitas dipertanyakan karena bangsa Mesir saat itu bukan bangsa yang takut akan Tuhan. So, waktu Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir karena Tuhan lihat there is potential Ishak akan berjalan dengan orang fasik. Ada potensi Ishak akan bergaul dengan orang fasik. That might disturb, yang mungkin ganggu apa yang harusnya Ishak terima di musim itu. Dia gak jadi terima. Kenapa? Mainnya sama orang fasik. Saya gak tahu hari-hari ini saudara. Saudara lagi ngalami kekeringan di area apa? Di area pekerjaan. Di area hubungan. Di area hubungan pernikahan. Do you feel kering nih, kabur nih, lari nih, cari tempat second alternatif. Dan hari-hari Tuhan ngomong di hati saudara, don't go to Egypt, jangan pergi ke Mesir, jangan pergi ke tempat yang by logic, yes you should go, but stay, berlakulah setia. Dan puji Tuhan, Ishak taat sama Tuhan. Di kitab Kejadian 26 ayat 22 versi NLT, saya bacain sama saudara. Abandoning that one, Isaac move on and dug another well. This time there is no dispute over it. So Isaac named the place Rehoboth, which means open space. For he said, at last the Lord has created enough space for us to prosper in this land. Waktu saudara baca kata in this land, landnya yang Ishak masuk adalah tanah yang tadi kelaparan. Tanah yang physically tadi kekeringan, tapi Ishak tetap bisa prosper. Bukan karena situasi tanahnya, bukan situasi lahannya, tapi karena obedience adalah ingredient paling ampuh untuk datengin mujizat. Dan saya mau bilang, saudara, ketaatan saudara jauh lebih berharga buat Tuhan dari pendidikan saudara. Ketaatan saudara jauh lebih penting daripada uang saudara, daripada koneksi saudara, your network, apapun. Tuhan gak pandang itu, Tuhan cuma mau lihat your obedience. Dan di ayat atasnya, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 ngomong gini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia pintar bercocok tanam. No, salah. Ayatnya gak ngomong gitu ya. Sebab Ishak pandai pilih teman. No, sebab Ishak S2. Sebab Ishak punya teman-teman koneksi politik yang banyak. Enggak.
Alkitab bilang sebab Ishak diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya di tengah premisnya apa? Tanah yang mengalami kekeringan. Bayangin tuh ya, Tuhan tuh kalau buat sesuatu tuh harus unik. Kalau dia menjadi sangat kaya, kian lama kian kaya di Mesir, iya pantas, wajar. Kenapa? Mesir offer a good opportunity untuk sukses. Tapi kalau dia kaya, kian lama kian kaya di Gerar, di tanah yang alami kekeringan dan kelaparan, itu gak make sense. Dan is the typical modus operandi Tuhan untuk kerja di luar nalar. So, the first point, saya mau bilang sama saudara, it is important untuk perhatikan cara saudara berjalan. Jangan jalan sama orang fasik. Jadi the first thing saya mau share, kalau saudara mau apa saja yang diperbuat saudara berhasil, pay attention, who do you walk with? Jalan sama siapa? Kalau saudara jalan sama Tuhan, situasi itu tambahan. The number one ingredient, obedience. Amin saudara. Oke, secara cepat. Saya mau masuk ke aspek kedua. Aspek yang namanya tadi di ayat tadi kita baca juga dibahas. Namanya berdiri di jalan. Tadi ada ayatnya ya. Ini kita ngomong masuk ke aspek kedua, aspek berdiri. Tadi kita baca ya. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Oke. Now, saudara, pengamatan saya, perenungan saya. Kalau kita berdiri, apa sih kondisi yang membuat kita itu berdiri? Atau kita paling banyak ngapain kalau kita berdiri? Observasi saya, kita berdiri waktu ngalamin 3 hal. Kita berdiri waktu kita lagi nunggu. Kita berdiri waktu kita lagi mencari. Dan kita berdiri waktu kita lagi mengamati. So when we wait, when we search, when we looking for something, when we observe something, kebanyakan kita berdiri. Dan semua ngalamin ini. Saudara, siapa yang gak pernah ngalamin nunggu, cari, dan mengamati? Pernah ya? Tapi ayat tadi ada keterangan spesifiknya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa sih jalan orang berdosa? Apa pembedaannya? Pembedanya ini saudara. Saudara, kita bisa sama-sama. Waktu kita berdiri kan kita pasti kan jalan dari sesuatu tempat ya. Sudah berjalan and then kita berhenti. Bedanya apa saudara? Orang berdosa, waktu saudara lihat path yang dia tinggalkan. Jalan yang dia lalui. Akibat yang dia timbulkan. Itu banyak banget chaotic. Ada banyak banget kepahitan. Ada banyak banget huru hara. Yang dia lewati, dia lalui. Bekasnya itu bisa kelihatan mata. That's what orang dosa kalau dia jalan. Dia tinggalin banyak, dia leave trail of destruction. Saya kasih contoh. Saudara, saya punya anak 3. Sekarang udah teenager. Ya. Tapi there was once a time, mereka umur 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Oh itu chaotic banget. Ya. Masih agak baby toddler gitu ya. Dan pernah satu hari saudara, anak saya demam. Demam dan kita bawa ke dokter. Demam kita bawa ke dokter, saya masih ingat dokternya dekat rumah. Daerah Gading Serpong situ, dia praktek jam 4 sore. Kami, apalagi saya paling gak suka nunggu di dokter. Ya, saya paling hate tuh nunggu di dokter tuh ya. Gak ada hiburan ya, melihat kiri kanan anak kecil sakit. Saya paling gak suka tuh.
Tapi saya selalu datang, kalau dokter datang jadwal jam 4, saya bilang sama istri saya, let's come early. Datanglah jam 4 kurang 10 atau 4 kurang 15. Supaya kita dapat nomor urut yang agak lumayan cepat. Kita datang, 3, 4, 5, 0. Wah, dapat nomor antri yang ketiga. Udah ada 2 manusia lebih cepat dari saya. Dapat nomor antri. Ya. So we wait. Ya, jam 4 saya nomor ketiga. Datang jam 4, dokternya nggak datang. Jam 4.15, dokternya nggak datang. Jam 4.30, belum ada tanda-tanda dokternya datang. Jam 5, dokternya belum datang. So we wait. Waduh, nomor antriannya udah 40 kali ya. Saya udah lihat tuh udah banyak gitu. So, waktu kita duduk ngantri di situ, ya, nggak menyenangkan ya. Kenapa? Anak kecil kalau lagi demam, and then nunggu di dokter, itu nggak pleasant. Ya, udah kasih permen, dikasih makanan, masih aja rewel, ya kan? Semua yang pernah ngalamin pasti ngerti maksud saya. Nggak menyenangkan. Tapi kami tunggu. But what happened saudara dengan 2 orang yang nunggu di atas saya? Wow, mereka berdiri saudara tiap 15 menit. Ya. Datang ke meja suster, sus, mana dokternya? Terlambat ini, wai. Masa kok nggak profesional sih? Ini udah jam 4.45 nih, mana dokternya? Duduk, 15 menit lagi, berdiri lagi saudara. Ya, mana dokternya nih? Waduh kacau nih, wah saya tinggal nih ya. Tiap 15 menit dia, wah bertingkah saudara. Sampai saya ngeliatinnya aja udah tadinya saya setuju sama dia gitu ya. Ya bener juga ya, gak profesional ya. Tapi lama-lama dia jadi bahan hiburan. Ya. Karena tiap kali dia marah-marah tuh makin aneh aja tuh tingkahnya. Dokter datang saudara jam 6. Ya. Jam 6 datang. Ya kita gak tahu dia ngalamin apa ya. Ya, pokoknya dia datang jam 6 dan masuklah nomor 1, nomor 2. Ya. Saya hitung ya di dalam tuh ya. Gak sampai 10 menit udah keluar. 10 menit paling udah keluar. Yang kedua lebih cepat lagi. Saya ada 7 menit. Saya ngebayangin gitu ya di dalam ya. Mungkin dokternya sebel kali dilapor-laporin sama suster ya. Dok, ini 2 orang pertama udah marah-marah nih dok. Gini-gini. Ya dokter sebel juga kali mungkin pas di dalam gitu ya. Anak lo sakit apa sih? Udah ini obat ini pergi. Mungkin digituin kali ya. Ya. Tapi ya saya sama istri saya kita wait. Calm. Dan kita masuk. Wah, waktu kita masuk saudara, setengah jam di dalam saya sendirian kali. Kenapa? Itu dokter. Aduh adek kenapa? Mami ini harusnya begini. Papi harusnya ini begini. Obatnya ini ya, saya gak kasih antibiotik ya. Karena ini belum parah. Ini aja dulu. Bapak tahu kenapa orang bisa demam? Wah dia cerita dongeng saudara. Dia kasih kita full service di dalam. Ya, kenapa? Mungkin saya gak dilaporin sebagai yang rese. So saya mau share sama saudara, saya bilang gini. When you wait, it's not about the waiting, but your behavior in waiting itu penting. Ya. Cara saudara tunggu. Ya. Tuhan mana jawabannya, Tuhan mana nih bisnisnya kok gak gol-gol, Tuhan mana nih jodoh gue nih, aduh Tuhan mana nih kok nih istri gue, suamiku kok gak berubah nih, kenapa nih udah 2 tahun gue doain nih, aduh gimana nih, gue kedukun nih. Saudara, it's not about you waiting. But cara saudara tunggu, Tuhan perhatikan. Dan jangan seperti orang berdosa. Waktu dia nunggu, jejak kehancurannya bisa dilihat oleh banyak orang. When you wait, when you look for something, when you observe, the way you do it, itu penting. Amin saudara. Itu yang Mazmur 1 bilang. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara, kalau mau ngambil shortcut, mau ngambil corner. Saya masih berbisnis saudara, saya masih punya perusahaan, saya masih punya karyawan. In the business world, kalau saya mau cut corner, kalau saya mau potong kompas, udah kaya. Asli udah kaya raya. Tapi ada waktunya, Tuhan suruh saya, wait. You wait.
Kenapa Tuhan kok masih tunggu? Kadang-kadang Tuhan diam. Karena Tuhan lihat something yang saudara gak lihat. So he make you wait. Ada amin saudara? Ini baru 2 aspek. Saya mau masuk ke aspek yang terakhir. Tadi kita udah bahas soal berjalan. Sudah bahas orang berdiri. Ya. Menunggu. Yesaya 40:31 ngomong begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bukan soal menantikannya, tapi they know yang dinanti-nantikan Tuhan. Dan saya mau kasih saudara satu rahasia. Our God never lost. Tuhan kita gak pernah kalah loh. Dia buat saudara nunggu ya, tapi dia gak pernah kalah. Sejarah membuktikan. Kalau ada petinju gak pernah kalah. Ini Tuhan kita gak pernah kalah. Record show our God never lose a fight. So when he make you wait, saudara, kalau yang saudara nanti-nantikan adalah jagoan yang pasti menang. Saudara nanti-nantikan tapi tidak jadi lelah. Jadi kalau ada yang bilang, Pak saya capek nungguin suami saya berubah Pak. It because you wait on the wrong things. Pak capek nunggu istri saya berubah Pak. Pak capek ngelihat bisnis saya kok gak turn around. Saya mau tanya, yang saudara nantikan apa? Jangan-jangan Tuhan lagi tunggu kita yang berubah. Bukan orang lain yang berubah. At some point you need to ask yourself. Ini kita lagi ngomong orang lain suruh berubah. Kita udah berubah belum? Kadang-kadang the key of turnaround is in you. Di kita. Tapi selalu kita doain orang lain yang berubah. Ya. Saudara ada poin. Mungkin saya sudah sering sini sharing berkali-kali ya. I went to bankruptcy 2012. For 7 years, 7 tahun. Kami hidup dalam posisi bangkrut. 2012 sampai 2019. Doa saya apa saudara? Waduh dapat proyek. 10M, 15M, bayar utang lunas, selesai hidup bahagia, di Bali tinggal. Enak ya, kayak begitu ya. Itu doa saya itu. Dapat proyek gede, belasan M, bayar utang, udah bangun rumah di Bali, kita lihat sunset tiap hari kan enak tuh. But no, if that what happened, Tuhan akan lihat saya about to do it again. Tapi di versi yang berbeda. Dia make us wait for 12 long year. Dan dalam masa periode itu saya sama istri saya saudara. Kami harus hidup dari paycheck to paycheck. Ngerti maksudnya paycheck to paycheck? Gaji kami berdua, kami harus hidup sampai bulan depannya habis, gak ada tabungan. Gak ada kredit card tuh, gak ada utang tuh. Gak bisa tuh utang kredit card. Debit card, kita bangsa debit card. Ada beli, gak ada jangan beli. Disiplin kos 7 tahun. Kenapa? Tuhan buat kasih duit gampang. Tapi kalau moldingnya gak berubah. Kalau di sini gak goyang nih. Berubah. Mau 100M kek. Mau 200M kek. Amblas saudara. Kalau cetakannya masih salah. That's the season yang harus kami lalui. 7 tahun, 10 tahun. Untuk bisa ngatur keuangan bareng. Saya dulu saudara waktu sebelum bankruptcy. Saya tuh punya keuangan saya atur sendiri. Istri saya gak tahu apa-apa soal apa yang saya kerjain, apa yang saya bayar. Pokoknya dia tahu tagihan terbayar semua beres. But no, that's not what God want. Di momen itu saya harus share every penny bareng sama istri saya. Di season itu, Tuhan ajarin, make decision sama-sama. Yes, beli. No, jangan beli. Yes, do it.
No, don't do it. Together. Tuhan mau eliminate dulu individualismenya kami. Dan itu 7 long years. Tapi selama masa nunggu, kami sama-sama lihat yang kami nantikan Tuhan untuk show up. And He did show up. Di saat yang kami sudah betul-betul butuh, Dia tampil. Woo. That's another story ya. So, saya berdoa, Tuhan ngomong di hati saudara. Apa maksudnya berdiri? Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Oke? Last bit. Aspek terakhir. Duduk. Tadi terakhir ya. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. You know pencemooh? Hah? Untung di sini nggak ada. Di sini nggak ada pencemooh ya. Ya. Pencemooh ini zaman sekarang ada 2 nih. Pencemooh offline sama pencemooh online. Yang banyak yang online. You know pencemooh online? Scrolling dikit. Begini doang. Gue juga bisa. Itu pencemooh online. Geser lagi dikit. Baru juga ke Jepang. Gue pernah ke Amerika. Scroll lagi dikit. Baru beli mobil baru. Gue udah punya 2. Scroll lagi dikit. Baru promosi ini aja udah dipamer-pamerin. Gue udah promosi 3 kali. Gak pernah diposting tuh. Saudara, itu pencemooh online contoh satu. Yang gawat juga pencemooh offline. Ya. Pencemooh offline tuh ya di sini nggak ada untungnya, puji Tuhan nggak ada. Yang suka duduk di kafe itu, yang suka ngomongin yang nggak datang. Saudara dia beli kulkas apa, saudara yang panas dingin. Dia beli mobil apa, saudara yang kepanasan. Saudara, no. Alkitab bilang, don't sit di dalam kumpulan pencemooh. Ini pengamatan saya lagi. Apa yang kita lakukan waktu kita lagi duduk? Saudara, waktu kita lagi duduk, ada aktivitas yang sering kita lakukan. Nomor 1, rehat. Berkomunitas yang kedua, dan membangun relasi. Normally kita melakukan ini duduk. Ishak, waktu dia selesai menabur 100 kali lipat, dia pantas rehat. Dan dia perlu berkomunitas dan membangun hubungan. Sharing, encouraging one another. Cerita pengalamannya dia sama orang yang lagi ngalamin season yang waiting tadi. Season saudara dan season saya pasti berbeda. Tapi waktu saudara ini lagi season waiting, saudara perlu dengar cerita kesaksian orang-orang komunitas di Komsel, di Kul yang sudah dalam posisi rehat. Itu pentingnya Komsel. Semua hadir di Komsel kan ya? Udah ikut Komsel kan? Saudara jangan miss out. Saudara akan dengar tuh. Komsel tujuannya itu. Dan singkat cerita, to be unity. Itu saudara perlu duduk dalam unity. Dan unity ini, gak gampang saudara. Ya. Unity ini gak gampang, gak simple. Mau dari jemaat kek, mau hamba Tuhan kek, mau politikus kek, mau apa kek. Unity itu mahal. Why? Yohanes 17 ayat 21 ngomong gini. Ini doa terakhir ya. Waktu Yesus sudah tahu hari-harinya akan berakhir ya. Dan Tuhan Yesus berdoa. Dia ngomong begini. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara gini, ini doa Tuhan Yesus. Di ayat ini, kalau saudara baca ayatnya dari awal, ini kalimat ketiga kali. Yesus berdoa. Di perikop yang sama, soal jadikan mereka satu.
Ini signifikan saudara. You have to catch this. Yang doa untuk unity ini, murid-murid Tuhan Yesus kan waktu itu tahu ya kelakuannya ya. Lu sama gue gedean gue bro. Lu sama gue pentingan gue bro. Tuhan Yesus sense that this unity. Makanya dia berdoa. Tuhan jadikan mereka satu. Just like you and me. 3 kali Tuhan ini yang ngomong adalah Tuhan yang ngomong jadilah terang. Berapa kali? 1 kali jadi terang. Ini Tuhan yang ngomong sama badai jadi tenang. Berapa kali? 1 kali. Ini Tuhan yang bikin all kind of miracle. 1 kali sebut jadi. Tapi begitu ngomong unity, Tuhan Allah semesta lo ini 3 kali dia ngomong. Sampai dia terangkat ke sorga. Dia lihat kejadian gak? Murid-muridnya unity. Come on, hello. No. Sampai hari ini. Dia lihat gak murid-muridnya unity? Sampai tanggal hari ini nih. Terjadi unity di antara murid-murid Kristen. Saudara tahu? Just play data sedikit. Ada berapa denominasi Kristen tercatat di Indonesia? Give me number. You know? Saya spill dikit. 200 lebih Pak. GBI, GPDI, GKI, GKJ, lu sebut 200 biji. Saudara kita. Dua. Cari sendiri ya. Kita minoritas, denominasi. 200 lebih Bapak Ibu. Apa sih yang menyebabkan denominasi kita sebanyak itu? Awalnya. Lu masuk gereja pakai kaki apa? Gue kaki kiri. Oh lu kaki kanan. Oh kita pisah. Lu gereja lu tepuk tangan enggak? Tepuk tangan. Gue enggak. Maaf pisah. Lu perjamuan apa enggak? Gue perjamuan 2 kali. Gue perjamuan 1 kali. Oh maaf kita enggak sama. Pinggir. Apalagi. Lu dibaptis, diguyur, disiram apa pakai hidran? Gue dicelup. Oh sorry beda. Maaf. Pisah yuk. Kenapa? Your desire untuk disunity itu ditanam oleh iblis. Akibatnya kita sampai sekarang paling seneng lihat, ngomongin, rencanain, pisah. That's what happened with marriages. Kalau saudara merencanakan pisah, itu adalah benih yang memang iblis taruh. Untuk unity, enggak gampang Bapak Ibu. Banyak mukjizat Yesus ngomong 1 kali selesai. Tapi untuk unity, ada 2 entitas yang harus bekerja sama di mana Tuhan gak ikut campur. You and I. Kita make decision. Yuk kita berpartner. Yuk kita nikah. Yuk kita bangun rumah tangga. Di situ ada free will yang Tuhan gak bisa campur tangan. Gak bisa campur tangan. You need to be agree together. Bisa gak kita lewatin krisis ekonomi ini Pak? Bisa gak kita lewatin krisis ekonomi ini Mah? Bisa. Bisa. Sepakat ya? Sepakat. Let's do it. Yang ini Tuhan semesta alam. Gak bisa tuh. Saya perintahkan kamu unity. Widih, gak bisa. Gak ada kejadiannya. Amin Bapak Ibu. Unity sampai hari ini. Tuhan masih tunggu murid-muridnya. You and I, kita unity. Saya lagi tunggu berita nih. Dari mulai Lambe Turah kayak, dari mulai detik.com. Nunggu yang namanya denominasi bergabung jadi satu. Belum pernah tuh. Ya. GCP sama GDT bergabung jadi satu gitu. Kalau ada kita potong tumpeng. Gak ada. Yang ada apa beritanya? Pisah. Banyak bener. Kenapa? Always the small stuff. You know? Perjamuan lah. Perpuluhan lah. Tepuk tangan
perbincangan lah, musik lah. You ribut soal metode. Iblis ketawa di belakang layar. Haha. Mission successful. Mazmur 1 ayat 3, saya balik lagi. I'm running out of time. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. I hope, saya berharap Tuhan speak to you this verse. Jangan jalan sama orang fasik. Jangan berdiri kayak orang berdosa. Dan jangan duduk di kumpulan orang yang disunity. Jangan duduk bareng sama pencemooh Bapak Ibu. Jangan duduk sama orang-orang yang bikin kita maunya tuh pisah. And then, kita sama-sama uji. Yang kita perbuat berhasil. And then baru sah ini ayat. Terakhir. Markus 9 ayat 17 sampai 19. Saya mau close out with this verse. My favorite story. Kalau saudara mau apa saja yang dibuatnya berhasil. Saya mau bilang sama saudara. Never doubt. Jangan bimbang. Jangan ragu. Ada kisah. Markus 9 ayat 17-19. Saya kasih backstory-nya dulu ya. Backstory-nya Jesus habis ngelakuin banyak mujizat. Dan dia ngalami episode membagongkan ini. Ya. Di mana ada bapak-bapak ribut-ribut. Anaknya kerasukan setan. Murid-murid gak bisa sembuhkan. Ya. Ayatnya ngomong gini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi tong? Aku harus sabar sama lu. Bawa anak itu ke sini. Marah nih. Ya, nih harusnya ada sutradara film yang bikin episode ini. Baru saudara ngerti. Ayat 22. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus. Saya hiperbol sedikit ya. Apa lu bilang? Katamu jika engkau dapat. Ulangin lagi. Coba tes lagi. Gak salah denger nih gue. Jika engkau dapat. Pak, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak ini berteriak, aku percaya. Help me, the unbelief person. Jadi bapaknya langsung tahu waktu Yesus tanya, apa lu bilang? Jika engkau dapat. Apa? Gue nih lu tanya nih. Lu gak baca Lambetura, gue baru kasih makan 5.000 orang. Lu gak baca berita, gue baru nyembuhin, gue baru bangkitin Lazarus. Lu di mana waktu gue rubah air jadi anggur? Miss out lu beritanya, headline tuh bos, viral tuh, di mana-mana. Terus lu tanya sama gue, jika engkau dapat. Hebat sih. Tapi yang paling penting murid-murid Yesus masih punya nyali. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu Tuhan?
jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara, ini gak ada filmnya nih, gak ada adegannya. Coba kalau ada, saya mau kasih sama saudara, saya baca ayat ini berpuluh-puluh tahun dan saya miss out. Saya pikir jenis roh ini ada setan punya tingkatan. Bos, manajer, curut. Emang begitu? Ada setan curut, setan manajer, setan bos. Yang bos yang gak bisa diusir sama murid-murid yang enggak. Yesus gak lagi ngomong setan itu. Kalau ada adegannya, ini Petrus yang lagi nanya nih, atau Yohanes nih, atau siapapun ya. Tuhan, kenapa yang ini kita gak bisa usir? Maka Tuhan Yesus mungkin deketin ya. Deketin kepalanya ditepok dikit. Jenis ini. Kepala muridnya nih. Jenis ini gak bisa diusir. Kecuali doa dan puasa. Apa maksudnya? Ketidakpercayaan lo. Your unbelief. Itu yang paling sulit diberantas. Dan cuma bisa diberantas sama doa dan puasa. Bukan setannya. Setan yang paling bahaya tuh yang bercokol di sini. Bukan yang di film-film. Ya. Konjurang. Aduh. Itu nggak apa itu. Ya. Tapi yang paling bahaya tuh yang bercokol di sini. Namanya the spirit of unbelief. Ini yang Yesus maksud. Yang jenis ini nggak bisa diusir. Kecuali doa dan puasa. Meaningnya apa? Gak bangun hubungan sama Tuhan, berat bos. Berat. So saya gak tahu keadaan bisnis saudara, keadaan rumah tangga saudara. Seberapa desperate-nya saudara gak percaya ini bisa selamat. Saya mau bilang, the spirit of unbelief harus dikeluarkan. Saya undang tim praise and worship. Semoga yang saya share, Holy Spirit speak something sama saudara. Tak terbatas kuasa, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di sela-sela hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di sini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya mau bilang sama saudara, saya selesai berbicara tapi saya tahu Roh Kudus will start something in your heart. Dan saya mau bilang saudara, saya nggak tahu masalah saudara, saya nggak tahu. Tapi kalau saudara ada yang mendoakan hari-hari ini, your business, your wife, your husband, your children, your education, your relationship, taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kanannya, saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, Tuhan lihat the lifted hands. Tuhan, kami mau bilang, kalau kami pakai cara kami and it doesn't work, sekarang kami tahu why it doesn't work. Ajar kami Tuhan untuk jalan, untuk berdiri dan untuk duduk dalam journey ini. Taruh Tuhan di depan. Kami mau berhenti ngandalin orang lain, diri kami, posisi kami, jabatan kami. Tapi kami mau bilang, Tuhan, yes we failed. Tapi kami believe, Tuhan sanggup pulihkan apa yang hilang. Tuhan mampu kembalikan apa yang hilang. Dan hamba berdoa hari ini Tuhan, buat setiap rumah tangga
yang sedang mengalami kehancuran, yang sedang mengalami kemunduran, kekeringan. Siang hari ini kami bersepakat Engkau meniupkan kembali roh kasih mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa yang mengalami kekeringan dalam hubungan mereka. Tuhan tolong siang ini. Hamba berdoa buat yang mengalami kekeringan dalam bisnis mereka. Today kami tahu besok Tuhan akan lakukan sesuatu. Dan akan ada turnover yang gak sanggup kami bisa bayangkan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami mengerti, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Senantiasa. Tak terbatas kuasamu. Jalan dengan Engkau kami akan aman Tuhan. Dan supaya kami melihat Tuhan bahwa Engkau lah yang pegang hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan menerima apa yang menjadi janji-Mu Tuhan. Di tahun yang baru Tuhan. Dan kami percaya di season yang baru Tuhan. Engkau gak akan pernah lepas tangan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan bisa scan kris yang ada di layar dan juga melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh para usher. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Amin. Bapak, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena begitu baiknya Engkau Tuhan. Begitu banyak kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan, boleh kami berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa pelihara hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan ada beberapa pengumuman. Di tanggal 21 Desember yaitu minggu depan akan diadakan Christmas Celebration di tempat ini. Kita akan sama-sama merayakan Natal dengan sukacita. Minggu depan tanggal 21 Desember 2025 pukul 10.30 dan 13.30. Dan ibadah Natal di tanggal 25 Desember juga ada di tempat ini pukul 10.30 dan 13.30. Kami juga mau menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Apakah ada di tempat ini boleh melambaikan tangan? Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah? Puji Tuhan, haleluya. Kami juga mau mengajak jemaat Tuhan yang mungkin rindu untuk sama-sama kita bisa melayani di tempat ini, di rumah rohani kita. Untuk saat ini dibuka di bagian media dan production, ada juga di campers atau fotografer, kemudian usher dan guru-guru sekolah minggu. Jadi bagi jemaat Tuhan yang mungkin rindu untuk melayani bersama-sama di rumah rohani kita bisa menghubungi hotline gereja di 0811 1910 133. Melalui hotline gereja juga Bapak Ibu dapat mengetahui informasi mengenai kegiatan gereja, kegiatan tengah minggu, dan juga mungkin bagi jemaat Tuhan yang ada pergumulan doa bisa menyampaikan pergumulannya, kita bisa doakan sama-sama.
Seperti itu, puji Tuhan. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin belum bergabung di dalam KUL atau Komsel, kami mengajak untuk kita sama-sama tergabung di dalam KUL atau Komsel. Ada beberapa lokasi yang bisa Bapak Ibu jemaat Tuhan lihat di layar, ada di Kelapa Gading, Kuitang Kramat, Menteng BSD, Ladies Naujen, Bintaro, Sudirman atau Kuningan, Pantai Mutiara, Praise and Worship dan juga Production. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Komsel atau KUL ini penting untuk kita bisa sama-sama unity bersama di dalam Tuhan. Amin. Kita mau jadi jemaat yang aktif, kita mau tergabung di dalam Komsel di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman pada pekan ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat. Haleluya, thank you. Mari sama-sama nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Dengan iman kami nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah Engkau terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Amin. Sebelum kita doa tutup, mau ingatkan kembali minggu depan tuh kita ibadah Natal. Ada 2 kali ibadah dan bukan hanya minggu depan tanggal 21 tapi nanti ada ibadah Natal di tanggal 25 Desember juga. Jadi ajak keluarga, sahabat kita untuk bisa beribadah sama-sama di tempat ini dan dilayani oleh Pastor Wedel Kauntu. Itu aja, mari kita sama berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi hari siang yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu. Mengajar kami semakin mengerti firman-Mu, semakin dekat dengan Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Adi Tuhan. Pakai hamba-Mu terus Tuhan dimanapun dia berada. Pakai setiap apa yang dia sampaikan lewat mulut hamba-Mu. Itu jadi berkat dimanapun dia ada Tuhan. Di ladang pelayanannya, di marketplace Tuhan. Pakai terus Tuhan. Adi, istri dan anak-anaknya Tuhan. Jadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan tutup fokus hamba-Mu dan Kau sadar Yesus sempurna Tuhan. Dan berdoa buat setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Biar setiap firman yang kami terima itu jatuh di tanah yang subur. Dan waktu benih itu jatuh, benih itu berbuah dan berbuah. Dan buah itu bisa dilihat banyak orang Tuhan, dirasa ke orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sementara kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami minta Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Darah Yesus membungkus kami sempurna kemanapun kami pergi Tuhan. Saat ini kami angkat tangan kami Tuhan, kami terima berkat dari Tuhan. Orabaya shikarala bala 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 bala. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan menyebut kita kawan permaibakan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang telah menerima berkat sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan saudara. God bless you all.